Dipersilakan kepada Bapak Ibu Guru untuk segera memasuki ruangan lab TKJ karena kita akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah hadir dalam kegiatan hari ini. Yang terhormat kepada Bapak Dudi Setiadi selaku Kepala SMK Negeri Jatiluhur serta seluruh rekan-rekan kerja Bapak dan Ibu Guru serta staf tata usaha SMK Negeri Jatiluhur yang kami banggakan. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan kali ini, yaitu diseminasi positif dari program Guru Penggerak. Acara yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri Jatiluhur kepada Bapak Dudi Setiadi SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibu, Wabil khusus PGP yang adalah Guru Penggerak, Ibu Emma dan Pak Rahmat ya. Alhamdulillah pada hari ini mungkin hari pertama untuk kalau misalkan kemarin Ibu Emma, sekarang Bu Emma sama Pak Rahmat. Nah, mudah-mudahan nanti yang lainnya menyusul. Kemudian tadi mau dibahas terkait dengan budaya positif. Mungkin banyak hal yang nanti bisa diambil hikmah dari semua kegiatan ini. Walaupun kalau misalkan nanti ternyata masih ada yang kurang dan sebagainya, itu adalah hal yang wajar karena kita baru pertama kali. Jadi pada intinya mari kita dukung program ini karena mungkin suatu saat sekarang Bu Emma, nanti Bapak dan Ibu yang di depan seperti ini belajar sama seperti ini. Mudah-mudahan generasi yang akan datang banyak calon-calon generasi yang bisa memimpin bangsa ini atau memimpin sekolah ini ataupun sekolah yang lain. Mudah-mudahan dari sini banyak yang lahir, yang baru, yang bisa menempati tempat-tempat SMK yang ada di Purwakarta khususnya ya, atau di SMA. Nah sekarang ini banyak yang diantaranya mungkin sebentar lagi ya. Kalau di SMA itu di SMA itu bukan MMI ya, di SMA pensiun. Kalau nggak salah bulan April. Berikutnya nanti banyak Pak Jarudi juga pensiun. Nanti nyusul saya juga. Terus ya, jadi artinya banyak yang kosong yang akan membutuhkan orang-orang calon-calon akan menempati hal itu. Sedangkan berdasarkan dari aturan yang sekarang bahwa calon kepala sekolah bukan hanya dari, kalau bukan dari selalu harus dari wakil kepala sekolah. Sekarang dari calon guru penggerak. Jadi ngambilnya dari situ. Nah, cuma apakah nanti masih ada diklat kepala sekolah atau tidak? Kalau kemarin kan ada diklat kepala sekolah selama 3 bulan, ya seperti itu yang pernah saya alami, sehingga muncul yang disebut dengan MUKS, nomor unit kepala sekolah. Nah, kalau sekarang saya tidak tahu ya, belum ada ini, tapi banyak yang diantaranya yang berbarengan dengan saya itu banyak yang pensiun ya. Karena seperti itu, jadi butuh pengganti-pengganti. Dan sekarang ini di Purwakarta
Kalau nggak salah nggak ada yang dalam tanda kutip menunggu. Kalau kemarin Pak Asep sama Pak yang di SK yang ketiga kalau nggak salah, tapi beliau tidak mau. Belum. Pak Widi itu nggak lulus kalau nggak salah. Jadi yang sudah lulus tapi belum ditempatkan. Masa seperti itu. Jadi sudah lulus intinya tapi belum ditempatkan. Pas pada saat penempatan kan sama agak susah juga ya untuk mencari tempatnya. Nah itu ada satu orang lagi, kepala kita namanya Beras. Dulunya di YKS juga siapa Pak? Laki-laki. Coba lagi namanya. Kabayang wajah nama. Tapi nah itu beliau kan karena tidak mau waktu itu kepada mana kepada mana. Jadi yang kemarin Pak Ade Sudin baru berangkat kemarin. Nah pada mana nggak mau sehingga tidak sampai saat itu belum ditempatkan. Ya hal itu. Jadi Purwakarta kosong calon. Sementara yang muncul Pak Ujang Ambali, Pak Haji Haudi menyusul nanti terus kemudian ke yang lainnya ya mungkin seperti itu. Kalau aksi Paris semangat teman-teman badai. Kemudian tahun depan kalau masalah karena ngambilnya 58 itu karena golongan masih A. Tapi kalau udah golongan B 60 dan seterusnya. Itu mungkin Bapak dan Ibu ya kan, jadi mohon dengan hormat Bapak dan Ibu ikut serta mendukung program-program seperti ini karena suatu saat mungkin saja kita yang duduk di depan. Amin. Terima kasih banyak. Dari saya sekian, terima kasih. Saya berharap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Adi Rizkyadi selaku Kepala SMK Negeri Jatiluhur yang telah menyampaikan sambutannya. Cara selanjutnya adalah acara inti untuk kegiatan kali ini, yaitu diseminasi positif dari program Guru Penggerak yang akan disampaikan secara langsung oleh Bapak Rahmat Hidayat SPD serta Ibu Emma Rahmawati SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya sebelumnya saya berdiri gitu karena kalau duduk mungkin ya betul. Jadi saya mau ke depan aja gitu maksudnya. Nah, sebelumnya Ibu Bapak terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya ucapkan kepada Ibu dan Bapak yang telah hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif dari program Guru Penggerak. Di sini kami mendeseminasikan apa ilmu yang kami dapat di program Guru Penggerak. Namun sebelumnya, gimana Ibu Bapak masih semangat? Semangat. Nah, namun sebelum saya akan masuk kepada budaya positif ini, mungkin saya akan ice breaking terlebih dahulu Pak Ibu Bapak ya. Nah, tapi pasti Ibu dan Bapak mungkin lebih banyak pengetahuan ice breakingnya. Ya terlihat lah ya. Terlihat lah ya. Nah, namun ayo kita uji konsentrasi kita. Jadi clue-nya adalah Ibu dan Bapak ikuti instruksi saya dan gerakan tangannya mengikuti saya. Pokoknya instruksinya ikutin saya. Oke? Misalkan contoh, Ibu Bapak coba pegang mata, pegang matanya. Lihat kan saya pegang mata, Ibu Bapak juga ikuti. Coba Ibu Bapak pegang mata. Oke. Good. Coba lagi ya, Ibu Bapak coba pegang mulut. Oke. Coba sekarang kita lanjut ya. Ibu Bapak coba kita pegang mata. Oke. Mata di sini ya. Coba lagi ya. Ibu Bapak coba megang mata. Oke. Yang terakhir, Ibu Bapak coba pegang mulut.
dulu coba. Di sini saya langsung saja langsung klik. Apa sih sebenarnya budaya positif? Mungkin ibu dan bapak kalau mendengar kata budaya pasti identiknya dengan kesenian, tradisional. Nah, namun arti kata budaya itu adalah suatu kegiatan atau rutinitas yang kita secara kontinu. Jadi terus dan berulang-ulang. Kalau positif pasti kita juga tahu ya, positif dan negatif. Positif itu berarti hal yang baik, hal yang benar dan sebagainya. Nah, di sini budaya positif dalam program Guru Penggerak ada beberapa unsur di dalamnya. Salah satunya yaitu adalah ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, lalu ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, lalu yang ketiga adalah keyakinan kelas, keempat lima posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Langsung saja yang pertama ya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini poin pertama. Coba ibu dan bapak, kita tahu ya kalau di sini ini foto siapa? Salam terus buat beliau. Betul. Beliau ini adalah Bapak Pendidikan kita, Menteri pertama Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini ya. Terus ibu yang di bawah siapa? Nah, Emma Watson, teman Harry Potter. Ya, ini itu adalah praktisi pendidikan. Belajar bahwa pendidikan pembelajaran itu menggunakan program kurikulum merdeka. Nah, yang pertama adalah kita membahas mengenai disiplin. Kalau misalkan kita ngomongin kata disiplin, pasti hubungannya dengan aturan. Kalau nggak dengan kata aturan, pasti ada hal negatif lah. Ya, itu disiplin asal terpaksa. Gitu ya, orang disiplin mah pasti terpaksa gitu. Nah, namun di sini kata Ki Hajar Dewantara mungkin kecil ya di sini, tapi emang perkataannya banyak. Sama saya akan disebutkan ya. Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin sifat self disiplin atau kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, ya wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Nah, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Dalam konteks ini, dalam perkataan Bapak Ki Hajar Dewantara telah disebutkan bahwa disiplin itu sebelum disiplinkan orang lain, yaitu kita harus self disiplin sendiri. Nah, ini ya, itu dulu. Satu yang harus digarisbawahi, disiplin itu harus dari diri kita sendiri. Nah, ada pun kata merdeka. Lalu kalau misalnya hubungannya merdeka dengan disiplin, asalnya ya rasanya kan asal bertolak belakang. Yang namanya merdeka kan berarti tidak ada aturan, tidak ada kata disiplin. Ya, seperti itu. Mungkin ada stigma-stigma di kita seperti itu. Namun, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu bahasa Jawa ya, ini maaf takut aku salah ngomongnya. Mardika ibu jarona noramu ngopasani pamre ni uga kuat kuasa amandiri priyangga. Artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Nah, pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan Ibu Diana dosen ini yang di dalam bukunya menyatakan bahwa disiplin itu berasal dari akar katanya itu dari murid atau pengikut. Nah, seperti itu. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul mengapa alasan mereka mengikuti ya aliran. Jadi tidak hanya dari luar, jadi tahu tidak boleh dengan orang lain kalau misalkan melakukan suatu kedisiplinan, harus dari motivasi intrinsik. Nah, berkaitan dengan
dengan motivasi intrinsik, tadi yang ice breaking Bapak dan Ibu lakukan, itu secara tidak sengaja Bapak itu telah dikontrol oleh saya. Ya, tadi pas saya bilang, coba Bapak pegang matanya. Tadi saya menyebutkan, Bapak ikuti instruksi saya, berarti Bapak dan Ibu telah disiplin dan mengikuti saya. Namun, ketika saya bilang, ini mata, pegang kepada telinga, ada beberapa ibu dan bapak yang mengikuti saya tapi salah. Di sini kita bisa lihat bahwasannya kita sebagai pendidik, apabila kita mengajar yang betul kepada siswa pasti mengikuti kata guru. Ya, jadi apabila kita memberikan hal yang positif kepada anak, pasti anak juga akan mengikutinya. Nah, namun tadi ada yang saya sebutkan pegang mata, tapi ada yang konsisten ke mata nih, tidak mengikuti saya, berarti dia itu telah mempunyai disiplin, self disiplin. Dia tidak menurut, tapi menurut dia itu benar, saya salah. Nah, akhir dari posisi itu, akhir dari tujuan kita sebagai pendidikan menginginkan anak itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak terasa juga tadi ibu dan bapak telah mengikuti saya. Nah, kayak gitu. Jadi ya ke-trigger ya. Nah, di sini terlihat, jadi sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Ini tujuan kita, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan intrinsik. Nah, jadi di sini ya maksudnya ibu bapak, jadi anak itu kita inginkan kepada siswa itu mudah-mudahan mempunyai motivasi untuk dirinya sendiri, bukan karena motivasi karena guru atau misalkan motivasi dari temannya dan yang lain-lain. Itu hanya tambahan saja, seperti itu. Selanjutnya, nah di sini disiplin itu adalah sebagai kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri sendiri agar mencapai suatu tujuan yang mulia. Karena kita tahu bahwa pendidikan itu, kita sebagai guru, tujuannya itu adalah memanusiakan manusia. Ya, seperti itu. Kita tahu siswa itu adalah manusia, tapi kenapa disekolahkan? Karena agar manusia itu menjadi seorang manusia yang berperilaku baik. Nah, sesuai dengan kurikulum sekarang, ada 6 pilar profil pelajar Pancasila, yaitu adalah berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, nalar kritis, mandiri, dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, diharapkan mudah-mudahan siswa kita itu mempunyai dan terciptanya siswa yang mempunyai jiwa profil pelajar Pancasila ini. Nah, ini ya, jadi intinya untuk kurikulum sekarang ini, kurikulum Kurtiwas ini, mudah-mudahan siswa itu mempunyai karakter berdisiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab yang tadi ada nanti lagi pendidikan profil Pancasila. Nah, itu sebenarnya tujuan dari self-disiplin itu. Nah, mungkin untuk selanjutnya, yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Saya akan berikan kepada Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin untuk berdiri, Bapak Ibu. Oke, siap. Nah, sebelum saya memulai materi tentang motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, ada satu game dari saya ya, kita berjamaah bersama-sama untuk melakukannya. Coba Bapak Ibu semuanya pegang jempol di dalam semua 4 jari tangan kita. Oke. Dua-duanya kalau bisa. Ya, dua-duanya. Ya, kiri sama kanan ya. Dan sekarang coba Bapak Ibu saling berhadapan dengan teman satu bangkunya. Oke. Nah, yang satu tetap memegang teguh tangannya ya, oke. Yang satu lagi berusaha untuk membuka tangan dari teman kalian. Jadi satu orang di sini yang membujuk supaya teman
Bapak Ibu bisa membuka tangannya. Nah, yang satu lagi, silakan kalian berusaha atau Bapak Ibu berusaha bayangkan yang ada di genggaman Bapak Ibu itu adalah suatu hal yang berharga bagi Bapak Ibu, misalkan harta, misalkan ya, suami, istri, cicilan bank, koperasi jadi umum dan lain sebagainya. Bayangkan, nah yang membujuk berusaha semampu apapun sekuat tenaga agar bisa membujuk teman satu bangkunya untuk bisa atau membuka genggaman tersebut. Siap Bapak Ibu? Siap. Siap. Siap? Siap. Fahim? Oke, siap ya. Dalam waktu 2 menit, silakan yang satu berusaha untuk menggenggam dan berusaha satu lagi berusaha untuk menunjuk ya semaksimal mungkin. Bagaimana caranya genggamannya bisa terbuka. Siap, 1, 2, 3, mulai. Silakan Bapak Ibu menunjuk. Yang satu lagi tawari dengan semaksimal mungkin. Yang semaksimal mungkin, silakan. Boleh Bapak Ibu memberikan sebuah ancaman atau intimidasi agar genggaman tangan Bapak Ibu bisa terbuka. Silakan. Duduk dengan semampu mungkin. Sudah waktunya 1 menit lagi. Sudah, silakan berkomunikasi. Ya Bapak, sok komunikasi saja. Waktunya selesai. Gimana tangannya? Ada yang terbuka nggak genggaman tangannya? Ada siapa aja yang tadi terbuka genggamannya? Yang terbuka semuanya? Terbuka? Terbuka? Oh, jadi alasannya bagus. Yang lainnya, Pak Erik gimana? Oh iya, ternyata Pak Erik jangan menawarkan harta atau uang. Silakan, ada lagi yang terbuka genggaman tangannya? Ada lagi ya? Gak ada? Gak ada, oke. Cuma 2 orang tadi, Pak Erik dan Bu Hajitin ya. Oke, kita lanjut ke motivasi ya. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya Bapak Ibu tadi udah melakukan suatu kegiatan ya, yang tadi Bu Emma katakan bahwa nilai intrinsik adalah nilai yang ada di diri kita yang tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Jadi kontrol dari orang lain akan mendapatkan atau memberikan dampak yang tidak nyaman bagi kita. Betul tidak Ibu? Oke, ya jadilah diri sendiri. Dan selanjutnya akan ada penjelasan tentang materi yang ataupun game yang tadi kita mainkan. Oke, selanjutnya di sini ada motivasi dari Diana Gross ya, dengan judul bukunya yaitu Instruction School Discipline ya. Menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Sebelumnya, motivasi itu adalah suatu energi ya, suatu energi atau dorongan yang dapat membuat seorang bergerak untuk menggapai suatu tujuan yang tersendiri. Nah, itu adalah makna dari motivasi. Nah, sedangkan kita juga dulu waktu kuliah pernah belajar tentang motivasi ya. Ada yang namanya behavior motivation, terus apa lagi humanistic motivation, terus apa lagi satu lagi cognitive motivation. Jadi ada 3 motivasi waktu kita belajar dulu tentang psikologi pendidikan ya. Nah, terus ada lagi tentang humanistik. Nah, kita kenal dengan Abraham apa? Bukan Abraham Lincoln. Ya, siapa? Bapak psikologi ataupun Bapak psikologi pada era zaman dulu. Kalau kita berlama, ini untuk motivasi Diana Gross yaitu hasil perkembangan dari motivasi kognitif yang dikembangkan oleh siapa? Ada yang enggak? Ada yang tahu nggak? Boleh diajar ya, Bapak Ibu. Maxwell ya. Pada itu hasil pengembangannya yang pertama adalah motivasi. Jadi motivasi seseorang itu yang pertama supaya atau upaya untuk menghindari dari ketidaknyamanan dan dari hukuman. Otomatis kalau kita lihat dari motivasi tersebut, kita gambarkan atau kita nilai itu adalah motivasi ekstrim
atau motivasi dari luar, karena itu adalah hukuman ya, karena adanya hukuman. Nah yang kedua adalah untuk mendapatkan sebuah imbalan atau pujian dari orang lain, otomatis itu termasuk motivasi ekstrinsi karena datangnya dari luar. Yang ketiga adalah motivasi yang berupaya untuk menjadi diri mereka sendiri sehingga mereka menemukan nilai yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, itu adalah motivasi yang termasuk dari kategori motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri. Nah, dari permainan yang tadi, jadi motivasi intrinsik ataupun motivasi yang ada dalam diri kita, yang tadi yang pertama permainan, nah kita mencoba untuk mempertahankan apa yang kita dianggap itu suatu yang sangat berharga bagi kita. Walaupun teman kita yang ada yang bujuk memberikan uang dan lain sebagainya, tapi kita tetap bertahan. Nah sebelum melanjutkan, saya pengen cerita nih, yang tadi membuka tangannya dari Bu Haji alasannya karena dapat prank dari Bu Gena ya. Karena lihat luka, ternyata lukanya begitu dalam ya, akhirnya Bu Haji membukakan genggaman tangannya. Yang kedua, Pak Ano. Gimana Pak Ano? Kenapa ada Pak Ano? Alasan Pak Ano karena soalnya. Jadi yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri ya. Itu adalah motivasi intrinsik. Nah kemudian lanjut kita ke materi yang baik, keyakinan kelas. Nah untuk keyakinan kelas ini akan diberikan kepada Bu Emma. Bangga Bu Emma. Welcome back. Nah, jadi dari dua materi yang telah kami sampaikan, intinya berarti kita harus mempunyai motivasi intrinsik. Itu yang paling utama ya. Karena untuk kedepannya motivasi intrinsik itu lebih penting. Nah, materi selanjutnya itu adalah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nah, ini masuk ya, prosedur ya. Keyakinan kelas itu adalah sama halnya dengan peraturan yang ada di kelas. Jadi untuk membuat disiplin budaya positif kita itu minimal dari hal yang kecil dahulu. Mungkin kita sebagai pendidik, kita kan selalu ke kelas. Nah di kelas itu kita bikin keyakinan kelas yuk. Nah ini ada di dalam program guru penggerak. Keyakinan kelas ini bermanfaat untuk kita sebagai pendidik dan siswa itu untuk membuat kepercayaan satu sama lain dan membuat rasa tanggung jawab untuk kita sebagai guru atau pendidik dan siswa. Banyak prosedurnya untuk membuat keyakinan. Salah satunya yaitu adalah apabila membuat keyakinan kelas itu tidak bisa dari satu pihak. Jadi waktu dulu ini deh, kalau yang namanya bahasa itu bahasa kan kalau aturan dengan kesepakatan positifan mana? Keyakinan atau kesepakatan. Apabila aturan selalu naik tingkat negatif thinking. Nah, di sini membuat kesepakatan itu, aturan itu jangan hanya cuma satu arah aja. Jadi misalnya guru aja yang bikin aturan. Kamu misalkan ya contoh, kamu masuk kelas itu harus tepat pada waktunya. Kalau misalkan telat 10 menit diam di luar. Nah, kalau guru ada nggak yang kayak gitu? Nah, bagus, alhamdulillah kalau ada ya. Nah, jadi rata-rata seperti itu. Ya, jadi satu arah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan yang disebut aturan. Nah, apabila keyakinan kelas tidak boleh seperti itu. Jadi prosedurnya yaitu yang pertama adalah kita berikan kebebasan kepada siswa untuk menulis apa saja yang perlu disepakati peraturannya yang ada di kelas. Lanjut mencatat semua masukan-masukannya, masukan-masukan para murid di kertas atau sticknote dan yang lain. Lalu disusun keyakinan kelasnya. Misalkan Pak Reki membuat keyakinan kelas, Bu Rani membuat masing-masing, lalu tempelkan di depan atau mungkin ditulis di buku. Lalu susun kalimat nih. Kalau misalkan kita baca di depan, kan siswa suka bilang gini, tulis jangan terlambat. Nah, oleh kita itu yang tadinya kalimat negatif itu kita buat positif. Misalkan datang tepat waktu. Apabila ibu dan bapak yang mengikuti parenting class, kita misalnya punya anak, silakan. Kalau kata psikolog, kata parenting tidak boleh mengatakan tidak kepada anak. Nah itu, jadi untuk membuat positif
tapi tapi sih ya harusnya seperti itu, ya harusnya seperti itu. Lalu selanjutnya itu adalah tinjau kembali, ya apakah banyak beli peraturannya atau tidak. Nah, setelah keyakinan kelas itu disepakati antara murid dan guru, lalu untuk mengesahkannya, tanda tangan siswanya, tanda tangan gurunya, lalu disepakati. Nah, alhamdulillah, mungkin ibu dan bapak juga secara tidak langsung memang sudah mempraktekannya. Saya juga alhamdulillah ternyata telah mempraktekannya sebelum ini. Namun belum sempurna. Waktu dulu mungkin hanya diucapkan saja. So sekarang peraturan di pembelajaran bahasa Sunda bukan hiji, tong telat, kamu telat gitu kan gitu. Kamu telat 10 menit, kamu dikasih tugasnya 2 kali lipat. Kalau ibu telat nanti nggak akan ada tugas. Sepakat hanya untuk soal aja gitu ya, tidak ada hitam di atas putih. Nah, apabila keyakinan kelas harus ada seperti itu. Jadi apabila dilakukan di kemudian hari sudah ada alasannya. Nah, di sini, alhamdulillah untuk semester kemarin saya mempraktekannya langsung di kelas. Nah, ini contohnya. Alhamdulillah saya 18 kelas ya. Dari kelas 11 TBSM 1, 2, 3 TBSM TKJ DPIB dan kelas 12 TKJ TBSM DPIB. Alhamdulillah saya sudah mengimplementasikannya di kelas. Dan alhamdulillah juga mereka ngasih feedback ke kita itu positif. Nah, dari sana kita dapat masukan ke siswa. Ternyata siswa tuh kalau misal, jadi sebenarnya yang saya temukan, siswa itu udah tahu mana yang benar, mana yang salah. Sudah tahu sebenarnya. Cuma mereka gambling sama kita. Gambling itu maksudnya gini. Kalau aku telat rek di kumaha. Mau gimana? Nanti kalau misalnya selanjutnya misalkan telat ada saya udah tidak apa-apain di kelas misalkan, karena tidak ada aturan yang disepakati oleh kita. Nanti kan secara kontinu seperti itu. Atau misalkan ada temennya telat nih, tidak ada konsekuensi sama sekali, biarin kan ada si itu mah, si itu juga telat kok tidak dikasih konsekuensi. Nah, oleh itu saya membuat ini di pertemuan pertama dalam semester 2. Saya nyimpan tulisan-tulisan kayak gininya ada di buku kan. Cuma saya belum semuanya karena sama saya punya tempel-tempel. Alhamdulillah kesannya positif dan karena saya terus ini mau berbagi pengalaman karena saya mengimplementasikannya di kelas. Mapel bahasa Sunda selalu di jam 7 pagi. Di pagi-pagi, apabila pembelajaran siang selalu di jam 13.00. Itu adalah jam rawan siswa kelas. Itu pasti itu seperti itu. Untuk hari yang pertama di semester 2 banyak sekali yang telat. Ketika sudah dibikin kesepakatan kelas, memang kesepakatan kelasnya itu beda-beda tiap kelas karena setiap konsekuensinya pun mereka kan pengennya beda. Ada yang kalau dari SM nih, saya menyarankan kalau telat udah jalan tugas 2 kali lipat, gak mau buat pengen push up aja. Sebenarnya mah tidak, korelasinya tidak matching ya, tapi disepakati semuanya. Kalau ibu gimana kalau telat? Ya udah ibu mah nggak kasih tugas setuju, kita dua-duanya deal. Esoknya, minggu depannya terhadap kelas tersebut tidak terlalu banyak yang telat. Adapun yang telat, mereka tuh langsung lompatan. Terus ya sama ini pembelajaran boema. Takut bu, 1 jam lagi nggak diurut. Maksudnya gitu. Jadi mungkin mereka juga sudah ada kesadaran karena sama kita diajak untuk membuat keyakinan kelas. Nah, saya harapkan ibu bapak guru mungkin untuk mengaplikasikannya juga di dalam kelas masing-masing. Mudah-mudahan karena yang namanya untuk memajukan sekolah dan menghidupkan budaya positif di sekolah, lingkungan sekolah harus bersama-sama. Kita harus satu tujuan. Ya, apabila saya seperti Bapak Luman misalkan mengaplikasikannya seperti demikian, Pak Billy seperti demikian, insya Allah murid dan guru juga untuk capek-capek, guru masuk sudah punya motivasi intrinsik sendiri. Nah ya, jadi kami harapkan Bapak dan Ibu bisa mengimplementasikannya
tugasnya juga di kelas mata pelajarannya masing-masing. Nah, oke, selanjutnya kita lanjut lagi kepada Kak Rasma. Selanjutnya kita ke restitusi 5 posisi kontrol. Mungkin sebelum kita membahas tentang 5 posisi kontrol ini, marilah kita melihat sama-sama posisi kita ataupun pengalaman kita ketika. Nah, jadi ada satu benang merah ya antara satu materi ke materi lain, dari nilai intrinsik dan ekstrinsik yang harus kita tanamkan kepada anak-anak. Misalkan kalau motivasi ekstrinsik, kita bisa upayakan melalui suatu hukuman yang bersifat untuk membangun peserta didik, ya. Yang kedua, kita bisa memberikan sebuah imbalan kepada anak-anak berupa pujian. Tapi ini adalah suatu hal yang menjadi racun di kemudian hari, di mana anak-anak itu akan mengharapkan suatu pujian dari kita yang akan terus mereka stabil dalam mengeluarkan ataupun stabil dalam belajar. Maka dari itu ketika kita tidak memberikan suatu pujian, maka anak-anak itu akan berubah semangat dalam belajarnya, motivasi belajarnya. Nah, di manakah posisi ibu pada video? Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu pasti terlambat. Tidak, waktu. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kamu nanya. Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Buruan terlambat kemana? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Dan Bapak Ibu, tadi adalah posisi kontrol hukum. Mungkin Bapak Ibu pernah melaksanakannya. Saya, maaf dulu waktu saya tidak mengerti, saya pernah ataupun sering kali menghukum dengan cara seperti itu. Ternyata dampak psikologis yang diterima anak itu sangat merusak ya mentalnya. Jadi pertama, anak itu akan memiliki dendam, ya, dendam. Yang kedua, anak itu akan membenci mata pelajaran yang kita ampuh. Nah, itu saking merusaknya. Untuk hukuman itu, kita harus merubah hukuman itu menjadi sesuatu yang dapat meningkatkan potensi anak-anak. Jadi dalam posisi hukuman ini, ada kalanya kita menyakiti secara fisik ataupun secara verbal. Nah, dalam artian ini maka keyakinan kelas lah ataupun peraturan sekolah yang dapat menaunginya. Jadi Bapak Ibu ada perbedaan ya, peraturan sekolah sama keyakinan kelas. Jadi dua aspek yang terpisah. Keyakinan kelas dari disiplin positif ataupun budaya positif nilai-nilainya. Sedangkan peraturan sekolah itu dibentuk oleh sekolah. Jadi perbedaan antara peraturan sekolah dan keyakinan sekolah. Maka yang terpenting adalah ada 2 tahapan ya. Nanti kita ada yang namanya motivasi behaviorisme, di mana ada stimulus, respon positif negatif, kemudian reinforcement, penguatan. Nah, juga kita harus mengetahui 5 kebutuhan dasar anak-anak ataupun 5 kebutuhan dasar manusia, seperti fisiologis, keamanan, sosial, rasa diterima, dan aktualisasi diri. Ya, itu Maslow ya, teori dari Maslow. Nah, kemudian kita belajar dari teori Maslow'n. Ada yang namanya kebutuhan survival yang pertama, yang kedua ada kebutuhan
rasa dicintai, yang ketiga ada kebutuhan kekuasaan atau power, yang keempat ada kebutuhan kebebasan, dan yang terakhir kebutuhan untuk kegembiraan. Nah, salah satu itu kita bisa menjadi dasar kita untuk mengetahui apakah kebutuhan yang dibutuhkan anak itu. Contohnya, satu sisi kita melihat anak-anak terlambat masuk sekolah, kita tidak pernah bertanya, dah kamu kenapa atau ente gunawan misalkan. Kita tidak tahu anak itu rumahnya di mana, terus transportasinya seperti apa, terus ada kebutuhan apakah yang tidak tercukupi dari anak tersebut sehingga dia terlambat masuk sekolah. Dan yang kedua, guru adalah selalu menjadi maha paling benar. Jadi ketika anak salah, otomatis guru tidak dapat disalahkan. Maka dari itu kita belajar sama-sama, karena inti dari pembelajaran itu proyek jangka panjang, di mana kita harus bisa menumbuhkan ego dalam anak. Maksud ego itu kita belajar dari Sigmund Freud, perilaku manusia, ada ego, ID, dan super ego. Nah, ketiga tersebut kita harus bisa menyatukan. ID adalah suatu sikap buruk ataupun hawa nafsu yang ada pada manusia. Yang kedua, ego adalah kontrol diri. Ya, yang ketiga adalah super ego. Super ego itu adalah nilai-nilai kebajikan atau norma-norma positif yang ada pada manusia. Nah, norma positif itu diberikan oleh orang tua ataupun guru, bahkan ustadz setempat, yang menanamkan nilai positif itu kepada anak-anak di daerahnya ataupun di sekolah. Nah, jadi untuk tiga perilaku atau perilaku manusia menurut Sigmund Freud itu kita harus bisa melatih anak-anak untuk mengendalikan ego mereka. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu? Oke, lanjut ya. Ini posisi membuat merasa bersalah, atau posisi hukuman. Juga saya pernah mengalami satu kasus anak-anak, saya pengen coba nih, ada anak DPIB lewat belakang sama Pak saya, Pak Rahmat di kaburangan. Nah, saya tampil, adik kamu kok bisa nawan Pak, saya mah suka bikin desain pakai apa? AutoCAD. Besok kamu bikin desain AutoCAD, kemudian kirim ke Budia, karena Budia itu bagian jaga, dan kirim ke Bapak. Hasil kamu seperti apa? Bapak pengen lihat, ini hukuman buat kamu. Jika tidak memuaskan Bapak sama Budia, kamu harus bikin yang lebih bagus lagi. Itu salah satu hukuman atau punishment yang dapat meningkatkan potensi anak. Ya, misalkan kita bisa kembali lagi ke peraturan dan keyakinan kelas. Itu karena saya percaya sama Bapak Ibu untuk menilai ataupun dapat mengembangkan potensi anak dengan karakteristik belajar mereka. Saya yakin Bapak Ibu pasti bisa dan pasti mampu, bahkan lebih tahu daripada saya. Oke, kita lanjut ya ke posisi merasa bersalah. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain hati jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, yang kedua tadi posisi membuat peserta didik kita merasa bersalah. Nah, di sini memiliki dampak yang negatif juga. Jadi si psikolog anak itu akan berpendapat bahwa dirinya ini tidak berguna di masyarakat ataupun di sekolah. Maka dia akan cenderung keluar dari lingkungan pergaulan ataupun keluar dari lingkungan kelompoknya. Dia akan menyendiri dan terus akan terpuruk dari segi psikologisnya. Kadang Bapak Ibu pernah dengar nggak anak-anak kalau ditanya cuma geleng-geleng kepala gini, atau dia
ditanya sama ibu guru, dia tidak bisa apa-apa, padahal dia bisa. Nah itu salah satu faktor yang tadi ya, jadi membuat anak merasa bersalah. Itu adalah salah satu dampak negatif dari posisi tersebut. Nah selanjutnya kita ke slide atau ke video nomor 2. Posisi sebagai teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi saya. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana ke sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu itu dampaknya positif atau negatif? Positif. Apa alasannya? Karena tidak menyalahkan anak. Jadi posisinya sebagai teman. Nah kalau kita lihat dari perspektif sebelah kiri, maka itu akan bersifat netral. Posisi kita sebagai teman, kita akan berada di dua pilihan antara menjadi identitas yang sukses dan identitas yang gagal. Maka posisi sebagai teman ini harus ada tindak lanjutnya lagi. Kadang kita komunikasi sebagai teman kepada anak, kadang anak itu suka lost control ya, kadang kelebihan. Maka dari itu kita juga harus memiliki kontrol ataupun tindak lanjut dari apa yang kita terapkan, posisi kontrol apa yang kita terapkan. Seperti kita mengingatkan ya sewaktu-waktu kalau anak itu kebablasan atau kelebihan menganggap kita sebagai, maka anak itu akan mendapatkan dampak yang negatif. Jadi anak itu akan terus memiliki ketergantungan adiktif kepada saya ya. Misalkan ada kesalahan dia langsung ngadu ke saya, kemudian saya akan membantunya. Terus seperti itu tidak akan ada sikap kemandirian pada anak terus. Dia akan menjadi manja, macam bahasa gaul anak kami ya. Teruslah seperti itu. Maka dalam hal seperti ini untuk posisi kontrol sebagai teman, kita harus memiliki indikator tingkatan batas kewajaran ya. Mungkin bisa dipahami Bapak Ibu. Oke lanjut ya, supaya cepat. Yang kedua adalah posisi memantau atau monitor. Kalau saya Selamat pagi, Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Yang keempat tadi posisi sebagai monitor ini lebih ke sifatnya kita harus memiliki sebuah kontrol, format kontrol kepada anak-anak. Jadi ini yang saya alami, adanya miskomunikasi ataupun ketidakkonsistenan ya dari saya sendiri tentang bagaimana cara mengontrol anak dengan istiqomah. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya ke posisi manajer.
4 kali itu dapat Mari, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ibu saya. Selama ini juga diomelin. Iya, ada yang ada orang yang ada di rumah ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat banyak lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu kembali ke ruangan belajar. Baik, Bu. Nah, udah selesai Bapak Ibu. Nah, dari kelima posisi kontrol tersebut, manakah yang menurut Bapak Ibu itu yang terbaik? Manajer. Seharusnya. Karena manajer itu ada problem solving. Jadi si anak itu bisa memecahkan masalah ya kalau manajer dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita buat. Jadi dari kelima posisi kontrol tersebut, yang terbaik adalah posisi manajer. Cukup sekian dari saya. Tinggal dilanjut ke Bu Emma. Oke, untuk yang terakhir adalah tadi memang betul ya. Jadi intinya kita itu membuat siswa itu menjadi memanusiakan manusia itu benar. Jadi kita itu membuat siswa itu bisa bertanggung jawab apa yang dia lakukan sendiri. Nah, ini untuk yang terakhir adalah segitiga restitusi. Di sini sebelumnya kita tonton dulu video ya. Kita tonton video bersama-sama. Stop Pak, kesel banget. Masa aku dikatain pemina Pak? Ya aku marah lah. Aku tadi dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga karena apabila ada yang menurut Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena saya alasan tertentu, kan? Iya lah, saya diam saja Pak. Ya saya bilang ini lah. Masa saya diam kalau menang? Ya, wajar kan? Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untuk kamu tidak lebih kegagalan, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya menang saja. Udah terus padahal saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Ya, bilang Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah,
lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil kebijakan, mau apa saja. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang baik. Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, Ibu, tadi ini adalah salah satu contoh ketika ada seorang siswa yang dihadapi oleh masalah. Kadang kita sebagai pendidik belum tahu apa alasannya, terlihatnya seperti apa, sudah menjudging dulu. Nah, alangkah baiknya apabila ada permasalahan seperti Untuk terakhir kita ke siklus diskusi. Yang pertama, garis pertama adalah mengidentifikasi masalah. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu diharapkan untuk kedepannya kita sama-sama membangun sekolah ini dengan mengedepankan memperbaiki ekosistem pembelajaran mulai dari diri kita, mulai dari intuisi atau kesadaran diri kita, sehingga ilmu baik ini, kegiatan baik ini dapat seluruhnya bisa melaksanakannya. Cukup sekian dari saya, mungkin ada dari jadi mohon maaf bila ada kesalahan kata dari kami akan terus belajar sehingga kami akan bersama-sama bergerak untuk kemajuan sekolah dan pendidikan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rahmat Hidayat SPD serta Ibu Emma Rahmawati SPD yang telah menyampaikan diseminasi positif dari program guru pembelajaran. Tepuk tangan sekali lagi.